Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqal jihad hatta atana al-yakin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan banyak nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa bermuajah walaupun hanya lewat media kita cintai bersama ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 nasihat terkhusus untuk kaum wanita dan khususnya lagi Anda yang sudah berumah tangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap rumah tangga pasti ada permasalahan yang sangat berat. Bahkan permasalahan itu juga pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rumah tangganya. Artinya bahwa ketika manusia berumah tangga pasti tidak lepas daripada permasalahan, baik ringan ataupun berat. Ada 10 nasihat bagi Anda para istri secara singkat, nanti saya akan jelaskan karena juga waktu yang sangat terbatas. Pertama, seorang suami adalah kepala rumah tangga. Anda tidak tahu apa yang dilakukan suami di luar sana. Terkadang suami ini disibukkan dengan perkara pekerjaannya, terkadang dia bermasalah dengan orang lain, terkadang bertengkar, terkadang datang tagihan listrik, air atau apalah namanya, sehingga membebani pikirannya. Maka ketika suami pulang, ambillah kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara ilaika sarratu. Apabila suami melihat Anda, buatlah dia senang. Karena ada sebagian istri yang tidak pernah menyenangkan hati suaminya. Sesusah apapun Anda, secapek apapun Anda, layangkan senyum Anda kepada suami Anda. Minimalnya berilah ketenangan. Karena kalau suami tidak tenang, maka kehidupan rumah tangga tidak pernah ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itulah maka jadilah orang yang memberikan ketenangan kepada pasangan Anda. Dan jangan sampai suami itu mengeluh dan mengadu kepada selain Anda. Jadikan Anda aduan suami setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berikan waktu untuk bicara. Karena apabila terjadi sesuatu, pertengkaran dalam rumah tangga, terkadang seorang istri tidak pernah memberikan waktu bicara kepada suaminya. Kadang suami belum bicara, Anda sudah bicara. Suami baru 1 kalimat, Anda sudah 100 kalimat. Maka berikan waktu dia bicara. Dan jangan Anda seperti seorang polisi yang sedang berinterogasi kepada orang. Anda berikan pertanyaan yang macam-macam. Dari mana? Kenapa? Haruskah seperti itu? Begini dan begitu. Sehingga terkadang suami yang hendak kemudian menjelaskan alasannya tidak jadi karena emosi. Dan ternyata kemudian menghasilkan kemarahan. Bahkan boleh jadi bisa saja menghasilkan perceraian, na'udzubillah. Maka berikan waktu luang. Karena seorang suami, kalau betul-betul dia seorang suami, ketika bicara dia tidak mungkin dusta.
Tetapi terkadang suami menjadi berdusta ketika Anda memulainya dengan berbagai macam pertanyaan, dengan berbagai macam interogasi, sehingga suami harus mencari alasan untuk menenangkan Anda. Maka berikan waktu, biarkan suami bicara. Kemudian yang ketiga, sering saya katakan, kalau memang pertengkarannya sudah terlampau sengit, kemudian akhirnya suami mengalah dan hendak keluar rumah, jangan pernah mencegah. Jangan pernah mencegah suami untuk pergi daripada rumah. Karena itu terkadang rahmat bagi suami dan rahmat bagi Anda. Biarkan suami itu keluar, supaya tenang. Tenang hatinya. Nanti dia pun akan kembali. Ambil kisah tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika dia bermasalah dengan Fatimah, dia keluar. Kemudian dia ke masjid menenangkan dirinya. Karena seorang suami itu, karena terbiasa di luar rumah, dia bekerja di luar rumah, berinteraksi di luar rumah, terkadang dia mendapatkan ketenangan di luar sana. Maka kalau suami keluar saat bertengkar, jangan pernah dicegah. Karena ada sebagian istri, ketika bermasalah dengan suaminya, suami emosi, Anda juga emosi, terkadang tidak terkontrol ucapan Anda. Dia mengatakan, jangan kau keluar sampai kau ceraikan aku. Jangan kau keluar sampai kau ceraikan aku. Akhirnya suami pun marah. Dia pun mengatakan, ya kalau begitu saya ceraikan kamu. Akhirnya terjadi perceraian. Yang terjadi apa? Anda menyesal. Setelah Anda diceraikan suami, akhirnya Anda mengatakan, tega banget dia menceraikan saya. Tega banget dia menyusahkan hidup saya. Anda yang memulai. Ya, maka biarkan dia keluar. Biarkan dia cari ketenangan. Doakan supaya dia lapangkan dadanya. Kemudian yang keempat, jangan lupa, kalau seandainya Anda sudah bersih tegang dengan suami sudah banyak bicara, Anda juga sudah banyak bicara, kalau bisa mengalahlah. Coba alihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lainnya, supaya menenangkan suami Anda. Nabi SAW pada suatu malam, ketika giliran Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bangun pelan-pelan, karena hendak keluar, dan tidak mau hendak menyakiti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW kemudian bangun, mengambil mantelnya kemudian keluar, Aisyah pun kemudian terbangun, melihat di sisinya tidak ada Nabi SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengikuti Nabi kemana? Rupanya Nabi SAW ke kuburan Baqi. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengintip dari belakang, dari semak-semak. Ketika Nabi SAW kemudian hendak pulang, Aisyah pun terkejut, dia pun segera pulang. Tapi Nabi SAW melihat bayangannya. Ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha sampai di rumah, kemudian menyelimuti dirinya, pura-pura tidur. Tetapi nafas orang lari tidak bisa dibohongi. Nabi mendengar nafasnya, kecapean. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, apakah engkau sakit? Kata Aisyah, tidak. Ya. Lalu, apa yang kau lakukan? Ceritakan kepada aku, atau Allah yang menceritakannya kepada aku? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, aku cemburu kepadamu. Aku kira kau keluar dari rumahku, kau mengambil giliran istri-istrimu yang lainnya. Maka Rasul marah dan mengatakan, ya Aisyah, apakah kau menyangka aku akan mendolimi dirimu? Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu paham, kalau ini berlanjut pasti akan terjadi masalah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengambil inisiatif untuk mencari bahan bicara dengan tema yang lainnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak wahai Rasul, aku melihat engkau mengangkat kedua tanganmu di sana. Apa yang kau lakukan di sana? Subhanallah. Cerdasnya Aisyah mengalihkan pembicaraan. Harusnya seperti itu. Kalau Anda bermasalah dengan suami Anda, kemudian suami sudah naik hitam, sudah marah, sudah emosi, maka sebisa mungkin alihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lainnya. Berikan ketenangan kepada suami Anda. Karena kehidupan Anda dalam rumah tangga itu, kita kan semua ingin mendapatkan ketenangan. Rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kalau bisa ketika Anda bermasalah dengan suami Anda, bertengkar dengan suami Anda, jangan menggunakan kalimat yang ada kemungkinan memiliki beberapa makna. Tegas saja bicara. Jangan mengambil kalimat yang kalimat itu bisa ditafsirkan macam-macam. Karena begini ya, seseorang itu bisa terpengaruh dengan ucapan manusia, baik ucapan baik atau ucapan buruk. Saya katakan, kalau seandainya kita sedang senang-senang, tidak ada masalah, kemudian saya katakan,
Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan Anda. Tentu orang yang didoakan seperti itu akan senang. Alhamdulillah, Anda sudah mendoakan saya. Terima kasih. Itu kalau di waktu kita senang. Sekarang kita balik kondisinya. Kita sedang marah-marahan. Kita sedang musuhan. Kemudian kita katakan semoga Allah kasih hidayah kepadamu. Kira-kira apa reaksinya? Marah dia. Seolah-olah saya tersesat. Ya, seolah-olah saya salah. Sehingga Anda mengatakan seperti itu. Itu pembicaraan secara umum. Bagaimana seorang istri kemudian berbicara yang terkadang satu kalimat itu memiliki berapa tafsir. Karena seorang suami apabila sedang bertengkar dengan Anda pasti akan memilih tafsiran yang terburuk yang ada dalam otaknya. Walaupun terkadang kalimat itu adalah kalimat baik. Contoh seorang istri mengatakan, sebenarnya kau cinta nggak sama saya? Kalimat ini mungkin bagus. Tapi terkadang suami ketika saat marah dibilang seperti itu, kamu ini sayang nggak sih? Cinta nggak? Pasti dia akan marah. Seolah-olah selama ini apa yang diberikan kepada Anda, uang, kendaraan, rumah, anak-anak, uang bulanan, seolah-olah itu bukan bagian daripada tanda cinta dan sayang. Maka ambil kalimat yang kalimat itu tidak memiliki banyak tafsir. Karena pasti suami akan mengambil tafsir yang terburuk yang Anda ucapkan. Kemudian yang keenam, dan ini penting, jangan mengadu kepada keluarga. Jangan pernah mengadu kepada ibu Anda akan perbuatan suami Anda. Jangan mengadu kepada keluarga suami akan perbuatan anaknya. Karena terkadang setelah Anda kemudian menjelek-jelekan suami di hadapan orang tua Anda, kemudian orang tua Anda menjadi dendam, menjadi tidak suka, menjadi benci kepada suami Anda, tiba-tiba Anda pulang ke rumah, Allah takdirkan, kemudian Anda melakukan islah bersama suami Anda. Rupanya, yang tadinya Anda marah kepada suami, Anda bisa tersenyum. Anda kembali cair, Anda kembali bicara, Anda kembali lagi baik. Tetapi ibu Anda belum tentu. Dalam hatinya akan terganjal apa yang Anda ceritakan kepadanya. Anda mendolimi hati ibu Anda sebenarnya. Atau terkadang ibu daripada suami Anda. Ingat bahwa kebanyakan suami, umumnya suami, tidak pernah menceritakan Anda pada orang tuanya. Laki-laki pantang menceritakan aib istri kepada orang tuanya. Karena laki-laki paham akan menyakiti hati orang tuanya. Tapi Allah takdirkan, rupanya wanita ini terbalik daripada suami. Ingat, orang yang suka mengadu itu orang tidak suka. Siapapun. Orang yang suka mengadu itu tidak suka. Kalau sekali dua kali mengadu, ya boleh jadi. Tapi kalau selalu mengadu, selalu mengeluh, pasti orang itu akan bosan. Seorang pekerja, kalau mengeluh terus kepada atasannya, pasti bosan atasan itu. Anda punya kawan, selalu mengeluh, pasti Anda bosan kepada dia. Maka ingat bahwa ketika suami melihat Anda suka mengeluh, lama-lama dia bosan dengan Anda. Karena begini, orang yang jarang mengeluh, jarang mengadu, biasanya wanita itu wanita berakal. Saya contohkan. Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha selalu mengeluh, selalu mengadu. Dan beberapa istri Nabi SAW seperti itu, kecuali dua orang, Saudah dan Ummu Salamah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu. Makanya kenapa kalau Nabi SAW ada masalah, dia pasti cari Ummu Salamah, meminta pendapatnya, ya Ummu Salamah, bagaimana pendapat Anda? Seperti itulah. Karena Rasulullah SAW melihat wanita yang jarang mengadu, jarang suka mengeluh, maka wanita itu tanda wanita berakal dan penuh hikmah pendapatnya. Maka jangan suka mengeluh, jangan suka mengadu. Kemudian yang nomor 8, jangan menceritakan kepada suami Anda ketika Anda marah. Terkadang Anda marah karena bermasalah dengan teman di Facebook, teman di grup, bermasalah dengan tetangga, ada kabar yang mungkin membuat Anda kecewa, kemudian Anda marah. Saat Anda marah, jangan menceritakan kemarahan kepada suami. Cobalah bersabar. Kalaupun harus menangis, menangislah. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan setiap ada masalah Anda ceritakan kepada suami. Setiap ada masalah Anda ceritakan kepada suami. Mungkin suami pertama mungkin berusaha menenangkan. Tapi ada suami yang tipenya tidak menenangkan. Justru dia melihat ketika Anda marah, dia ikut marah. Berapa banyak hancur hubungan keluarga, hancur hubungan tetangga, hancur hubungan perkawanan.
gara-gara suami ikut masuk pada masalah Anda. Jangan ceritakan. Kalau bisa sembunyikan, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang nomor 9, ingat, jaga lisan. Betapa banyak ketika Anda bermasalah dengan suami, Anda tidak pandai memilih bahasa. Anda tidak pandai memilih kata-kata. Yang ada di benak Anda kalau bisa dikeluarkan semuanya, tanpa dipilah-dipilih. Ini bahasa ini menyakiti tidak? Ini bahasa ini menenangkan tidak? Ini bahasa ini menyelesaikan masalah tidak? Ini bahasa ini menyelesaikan solusi tidak? Terkadang ada seorang wanita yang seperti itu. Jadilah wanita yang santun. Kalaupun ada masalah, katakan dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Ambil masalah, kata-kata yang bisa menyelesaikan masalah, bukan mengundang madarat yang justru akan menghancurkan rumah tangga. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi permasalahan, adukan perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan adukan kepada siapapun. Minta kepada Allah agar kesulitan Anda diangkat. Minta kepada Allah agar Anda dimudahkan urusannya. Minta kepada Allah agar Allah melapangkan dada Anda dan suami Anda. Seperti itu harusnya seorang wanita menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Untuk menutup kajian ini saya hanya ingin memberikan satu nasihat. Kalau tadi di awal 10 nasihat untuk istri, maka satu nasihat saja untuk suami. Ya. Terkadang apabila keluarga bertengkar, suami istri bertengkar, suami terkadang mengangkat suaranya, terkadang mencaci maki istrinya, terkadang naudzubillah sampai memukulnya. Ya. Dan itu kejadiannya di pagi hari, di siang hari, tiba-tiba kemudian di malam hari atau mungkin di sore hari atau di malam hari, Anda sebagai seorang suami mengajak istri Anda melakukan hubungan suami istri. Kan ada yang seperti itu. Jadi suami itu marah-marah pagi, siang, sore, bahkan sampai memaki istrinya, sampai memukul istrinya. Tapi di malam hari, tiba-tiba dia mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Jangan dilakukan. Suami yang seperti ini tidak punya hati. Suami seperti ini tidak punya kelembutan. Nabi SAW melarang. Tidak boleh seorang laki-laki memukul pasangannya, dharba abdin, seperti pukulan hamba. Tiba-tiba yujami'aha, laki-laki ini berhubungan suami istri, habis dipukul kemudian dia lakukan hubungan suami istri. Tidak boleh seorang suami seperti itu. Tapi seorang suami harus mengobati dulu luka yang sudah dia lempar ke hati istri Anda. Anda harus minta maaf dulu. Dan ingat, Anda jangan berhujjah dengan dalil idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anathal malaika hatta tusbih. Apabila seorang istri diajak berhubungan kemudian menolak, maka dia akan dilaknat malaikat sampai subuh. Anda yang dilaknat bukan istri Anda. Anda yang dilaknat bukan istri Anda. Karena Rasul yang melarang. Tidak boleh Anda memukul istri Anda dengan pukulan seorang hamba, kemudian Anda menggaulinya. Tapi seorang suami harus berikan ketenangan. Obati dulu. Minta maaf dulu sampai betul-betul istri itu betul-betul hilang bayang-bayang sakit hati yang Anda lontarkan kepadanya. Sehingga ketika dia berhubungan bukan terpaksa. Betul-betul karena ikhlas melaksanakan tugas seorang istri kepada suami. Dan dua-duanya merasakan nikmat. Merasakan tenang, merasakan senang. Bukan sepihak, bukan Anda yang senang, dia tidak suka. Itulah indahnya Islam sebenarnya. Wallahu a'lam ikhwatu fiddin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.